Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Auf bin Malik qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada saat perang Tabuk. Anda mau tanya, kapan terjadi perang Tabuk? Dan siapa yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan berapa jumlah pasukan Rasul SAW? Nah, angkat tangan yang menjawab. Ada hadiahnya. Mana hadiahnya panitia? Itu mic tidak dipakai kan? Iya. Fadhol. Fadhol. Nah. Tahun berapa terjadinya? Baik. Pasukan Romawi, pasukan Rasul SAW. Nah, paling nggak kita tahu yang punya kita dulu, sebelum tahu yang punya musuh. Nah, kemarin Anda ketemu dengan salah satu komandan batalion di Jember ya. Dia ngomong, Anda tanya, kita itu kalau menghadapi musuh, kira-kira kemampuan kita seperti apa? Dia ngomong, sebelum Pak Prabowo, kemampuan tentara Indonesia itu hanya cukup untuk bertahan 1 hari. Perang 1 hari. Di masa Pak Prabowo jadi 2 hari. Cuma 2 hari. Anak ngomong, subhanallah. Pasukan yang latihan terus itu kalau diserang sama musuh cuma 2 hari bertahan. Lalu dia mengatakan, makanya kita itu TNI Ustaz, bersama rakyat Ustaz. Karena sebenarnya kita mempertahankan negeri ini ya bersama semuanya. Maka tadi ketika seorang muslim tahu dengan sejarah, dia akan tahu dia mau ambil peran di mana. Ya Allah jemaah. Ada ucapan cicitnya Rasul SAW. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia dikenal dengan gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin bukan nama sebenarnya, tapi gelar. Zain itu artinya perhiasan atau yang indah ya. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang ahli ibadah? Tokoh dalam agama yang mengamalkan agamanya. Menjadi teladan di kota Madinah. Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita dulu sama bapak-bapak kita atau sama guru-guru kita, ini generasi tabi'in ya, diajari perjalanan hidup Nabi SAW, kisah-kisah peperangan Nabi SAW seperti diajari 1 surat dari Al-Quran. Diulangi lagi sampai hafal. Ketika ditanya bagaimana perang Uhud, dia kasih tahu bagaimana peperangan itu. Karena orang itu jadi semangat. Ya Allah. Sebenarnya anak yakin antum tahu ya. Cuma Ustaz, kita ini tawadhu. Perlu riak gitu. Ya, perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Itu perang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah pasukannya tadi yang menyebutkan 30.000. Ketika perang Badar 300, kira-kira ya. 300 itu tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-9 pasukannya berubah menjadi 30.000. Berapa ratus% peningkatannya? 30.000. Tapi ternyata yang dilawan 200.000. Yang dilawan 200.000. Itu perjalanan paling jauh ya yang pernah ditempuh oleh pasukan bersama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu setelah penaklukan kota Mekah, mereka merasa sudah nyaman. Selesai wis. Musuh bebuyutan mereka siapa? Quraisy. Quraisy sudah kalah. Itu tahun ke-8.
di bulan Ramadan. Hampir setahun kemudian, perang Tabuk kalau nggak salah di bulan Rajab, Allah perintahkan kepada para sahabat untuk berangkat ke sana. Berat sekali para sahabat. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada generasi terbaik umat ini, ya ayyuhalladzina aman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah idzaqaltum ila al-ard. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ada apa sama kalian? Gitu. Ada kalian yang sudah biasa berjuang, kenapa berada di titik kalau dikatakan kepada kalian, ayo berangkat, berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, kalian condong abot terhadap dunia kalian. Araditum bil hayatid dunya. Oh, kalian sudah senang, kalian sudah puas dengan kehidupan dunia kalian. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalian tahu kenikmatan dunia semua ini dibandingkan dengan akhirat sedikit sekali. Wallahi sedikit jam. Sedikit sekali. Kita sudah senang dengan kehidupan ini. Padahal dunia yang sekarang diperebutkan 8 miliar manusia itu hanya seperti seorang yang kata Nabi SAW mencelupkan tangannya ke samudra, kemudian dia angkat. Yang nempel di tangannya itu dunia yang direbutkan 8 miliar manusia sekarang. Yang orang berbangga-banggaan dengan mobilnya, dengan rumahnya. Samudra itulah akhirat jamaah. Kok bisanya Allah Azza wa Jalla menegur seperti itu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini. Maka kita perlu membaca sejarah supaya kita tidak terlalu membanggakan dunia kita. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Ketika perang Tabuk ini, Auf bin Malik mendatangi Rasul SAW. Wahwa fi qubbah. Beliau berada di tenda dari kulit. Tenda dari kulitnya onta. Sedang dalam tenda itu. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, oh itu sitan baina yadaisa. Auf, engkau hitung. Ada 6 kejadian sebelum terjadinya kiamat. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku. Ini tahun ke-9, tahun ke-10. Nah, Anda mau tanya, kapan meninggalnya Nabi Muhammad SAW? 10 Hijriah. 10 Hijriah masih haji Nabi Muhammad SAW. 11 Hijriah di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama meninggalnya aku, kata Rasul. Dan beliau sudah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Semoga kita berjumpa sama beliau di telaganya nanti. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Kapan terjadinya? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun 15 atau 16 Hijri. Jaraknya nggak berjauhan dari meninggalnya Nabi SAW. Thumma mutan ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian akan ada wabah penyakit yang mematikan. Seperti wabah penyakit yang menimpa domba-domba. Kalau di Indonesia itu ada namanya PMK. Penyakit apa? Mulut dan kuku ya. Seperti itu. Akan ada wabah penyakit yang tahu-tahu mati semua orang. Dan itu sudah terjadi. Sebagian ulama menyebutkan itu terjadi di masa Umar bin Khattab ya, ta'un amwas ya. Ketika terjadi ta'un. Kemudian yusra gitu. Teruslah berbaik sangka sama Allah SWT. Setelah meninggalnya Nabi SAW, Allah kasih nikmat apa? Penaklukan Baitul Maqdis. Ada Islam sampai ke Baitul Maqdis. Setelah itu Allah kasih balak lagi.
wabah penyakit yang mematikan. Setelah itu, thumma istighfar. Berapa 100 dinar itu? Sekarang harga emas berapa? 2 juta. 2 juta. Ya kalau 100 dinar ini kira-kira ya 800 juta. Kalau 1 dinar itu 4 gram seperempat, iya. Atau sampai 900 juta. Dikasih 900 juta, kata Nabi SAW, fayadhallu sakhitan. Masih marah dia jemaah. Ya apa jemaah? Antum kalau dikasih uang 100 juta, lalu perak 100 juta. Loh, kenapa dia melihat 100 juta itu sedikit? Karena harta itu banyak. Jadi buat dia sedikit. Marah orang itu cuma dikasih 100 dinar. Baik. Itu yang keempat. Kemudian thumma fitnah. Kemudian akan terjadi fitnah. Akan terjadi kekacauan. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Yang tidak ada satupun rumahnya orang Arab kecuali akan dimasuki oleh fitnah. Fitnah itu macam-macam para ulama ketika menjelaskan tentang fitnah ini. Tapi boleh jadi di setiap zaman mereka akan memikirkan kayaknya ini fitnah. Kalau sekarang para ulama mengatakan boleh jadi itu adalah internet yang masuk ke rumah setiap orang. Sampai ke desa, di gunung. Orang itu dikasih internet ya. Dulu kan internet itu untuk daerah-daerah kota aja. Kita dulu kalau telepon yang pakai Nokia masih ingat. Tujuannya buat apa? Ya biar telepon aja. Telepon SMS ya. Mau SMS sak suwi-suwi ini nulis ya. Tapi kita mau nikmatin jam. Bahkan kita bersyukur sama Allah SWT. Bisa SMS itu senang sekali. Sebelum itu ada pager ya. Itu. Terus kita bersyukur dikasih nikmat lagi, nikmat terus nikmat ini Allah berikan. Kemudian sekarang ada apa bikinannya Elon Musk itu? Starlink. Iya, Starlink. Desa-desa. Itu orang mau ngarit selfie dulu jemaah. Ini mau ngarit, mau ngasih makan kambingnya, dia itu bikin status dulu. Apa urusan ini? Mau ngasih tahu sak tunjo saya sedang mengarit. Itu fitnah yang memasuki setiap rumah tanpa terkecuali. Makanya orang itu dulu kalau di dalam rumah itu aman dari fitnah. Keluar rumah, aduh sojos. Ketemu orang-orang nanti, ribain orang ya. Kemudian lihat perempuan-perempuan janda asan di rumah. Sekarang di dalam rumah lebih parah daripada yang di luar. Nah, antum bisa melihat yang tidak dilihat di luar sana. Ini fitnah yang benar-benar dahsyat sekali. Baik. Dalam proses fitnah itu terus ternyata musuh mempersiapkan diri untuk menyerang dan menaklukkan umat Islam. Yang keenam kata Nabi SAW, "Thumma hudna takunu bainakum wa baina banil asfar." Kemudian akan terjadi janjian perdamaian atau genjatan senjata antara kalian sama orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa ya. Orang Amerika itu orang mana sih? Ya Eropa. Orang Australia itu orang mana sih? Eropa. Nggak ada dulu yang namanya Amerika wala Australia. Mereka adalah orang-orang Eropa yang ya menjajah sebenarnya dan menguasai negeri-negeri tersebut. Kemudian akan terjadi tadi perjanjian damai antara kalian sama mereka. Fayaqdirun. Lalu mereka mengkhianati perjanjian.
Yang awalnya damai antara umat Islam sama mereka, mereka akhirnya akan mengkhianatin. Fayatunakum tahta samanina ghaya. Mereka akan datang menyerang kalian di bawah 80 panji. 80 bendera-bendera. Kita tahu ya, orang itu kalau perang akan menunjukkan siapa mereka. Indonesia dengan bendera merah putihnya yang kita cintai ini, maka mereka mungkin karena mereka pasukannya biasanya pasukan koalisi, sekutu ya, mereka akan punya bendera masing-masing. 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12.000. Di bawah setiap panji ada 12.000 pasukan. Ini yang mungkin belum terjadi. Dan akan terjadi. Karena yang pertama Nabi sebutkan terjadi, yang kedua terjadi, yang ketiga boleh jadi di masanya Umar bin Abdul Aziz ketika harta berlimpah ruah, boleh jadi akan ada fase nanti harta berlimpah ruah lagi, kemudian fitnah yang kita lihat sekarang ini, yang ada sampai di masjid, Anda pernah lihat di Masjidil Haram, ini orang tawaf, ini orang di depannya Ka'bah main game online. Wallah, syuhada, lihat dia. Ini di Ka'bah. Menunjukkan bahwasanya fitnah ini benar-benar terjadi. Nonton film di masjid. Di masjid. Iktikaf. Loh, Ustaz, yang penting kan nggak keluar masjid, Ustaz. Astagfirullah. Benar-benar fitnah. Ahibati fillah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia pernah datang kepada Nabi SAW minta solusi. Di masa terjadi fitnah ya, kita butuh solusi. Maka Uqbah mengatakan, ya Rasulullah, man najah. Wahai Rasulullah, apa tips-tips keselamatan kita supaya selamat kita? Nabi SAW menyebutkan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Engkau tahan lisan. Jangan ngomong sembarangan. Nabi SAW menyebutkan di hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya atau diam. Hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Kita berada di fase semua orang bisa ngomong. Ada lisan, ada tulisan. Jadi tulisan yang kedua itu ya tulisan. Atau lisan yang kedua itu ya tulisan. Orang memang nggak ngomong. Di masa Nabi SAW, nggak semua orang bisa membaca dan menulis. Tapi di masa kita sekarang, semua orang, Masya Allah. Buta huruf itu benar-benar diperangi sehingga orang semua bisa membaca dan menulis. Sebagian orang, dia berbicara seenaknya. Di podcastnya, mungkin di komentarnya, untuk nggak lihat komentar-komentarnya. Sampai anak punya adik ngomong, jangan lihat komentarnya di ini, kata adik anak. Kenapa? Ya Allah, jahat-jahat orang komentar itu. Iya, Syah. Memaki, menuduh, menfonis. Dan dia menulis itu biasa aja. Biasa aja, nggak ada bebannya. Yang aku tulis ini kira-kira dosa apa? Tidak, nggak ada. Inna rajula la yatakallam bi kalimah min sakhatillah. Ada orang, kata Nabi SAW, yang dia mengungkapkan sebuah kalimat. Kalimat aja. Tapi kalimat itu dimurkai Allah Azza wa Jalla. Lalu dia akan terjun, a'udzubillah, bebaskan neraka selama 70 tahun. Satu kali. Ada orang kadangkala
melihat sebuah video atau apa, lalu komentarnya lonte, pelacur gitu ya, pezina. Loh, antum butuh 4 saksi mengatakan itu. Menuduh seorang berzina itu butuh 4 saksi. Atau mengatakan, oh dasar anak haram. Bila antum menuduh ibunya berzina. Tapi dia ketika mengatakan itu biasa aja. Butuh 4 saksi. Nggak ada 4 saksi, antum akan dipecut 80 kali di depan orang, dan kesaksian antum nggak akan lagi diterima. Dianggap pendusta orang. Pokoknya kadang-kala kebun binatang keluar di komen itu ya. Kadang-kala orang sudah ngaji juga karena dia, oh saya ingin membela kebenaran, itu enggak, sudah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Di masa fitnah itu hendaklah engkau berkata yang baik atau diam. Ada omongan yang, jadi kalau bicara pembicaraan manusia itu, ada yang baik murni tanpa ada keburukan. Ada yang campur, ada baiknya, ada buruknya, Ustaz. Ada yang buruk semuanya. Ada yang keempat nggak jelas. Ini baik apa buruk? Ini manfaat apa nggak manfaat? Yang mana yang harus dia pilih? Yang pertama. Yang 3 ini ditinggalkan. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga, yang menyelamatkan dari api neraka, beliau ceritakan tentang rukun Islam, ya, kemudian amalan-amalan kebajikan. Lalu terakhir Nabi SAW mengatakan, Mu'ad, engkau mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang menghimpunkan buat engkau semua tadi yang udah jelasin? Iya, kata. Amsik alaika, dikeluarkan lisan, pisangmu jaga. Kata Mu'ad, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Dan Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan engkau ya Mu'ad. Itu orang-orang yang nyemplung ke neraka, yang tersungkur wajahnya ke neraka, tidak lain hanya karena hasil omongan mereka. Maka jemaah, jagalah lisan kita. Wis, mau nulis, mikir dulu. Ini manfaat apa nggak manfaat? Manfaat, tapi perlu apa nggak perlu? Nggak perlu kayaknya, wis. Bikin status-status ya. Emak-emak sekarang sampai suaminya yang mau makan jadi nggak makan. Sisi centang mon. Apa? Sisi centang. Kalau nggak bisa. Foto sampai gelundung. Ini terjadi jemaah orang. Maka tadi jaga lisanmu,